Katakan orang miskin mencari pekerjaan, orang kaya membangun jaringan, gitu ya. Kemudian Zig Ziglar mengatakan untuk mendapat hasil yang berbeda, Anda harus berani melakukan hal yang berbeda, sesuatu yang sekarang mungkin tidak Anda sukai. Ya, kemudian yang ketiga ini, untuk bisa menjadi orang kaya, kita harus siap menghadapi anggapan yang salah tentang diri kita dari orang lain. Ya, nah saya beruntung Bapak Ibu, 3 hal ini sudah mancep begitu rupa jauh sebelum saya bisa punya kesempatan hijrah. Sehingga pada saat saya hijrah dari kuadran kiri ke kuadran kanan, 3 hal ini sudah tidak mengganggu saya. Gitu ya. Kalau Anda belum memahami ketika ini, Anda pasti akan terganggu dan mungkin menolak apapun yang tidak Anda inginkan, ya, karena hal yang kedua tidak mungkin. Anda harus melakukan hal yang berbeda kalau ingin hasil yang berbeda pula. Nah, ini ada 3 bisnis berjaringan, ya. Yang pertama adalah konglomerasi, itu jaringan bisnis besar. Yang kedua waralaba, itu jaringan bisnis sejenis. Dan yang ketiga networking, jaringan perorangan, ya. Dulu yang namanya bisnis kuadran kanan itu hanyalah bisnis konglomerasi. Sampai kemudian tahun 2050-an itu ada waralaba, ya, McDonald itu, dan seterusnya. Kemudian pada waktu yang hampir bersamaan juga networking, ya, dimulai dari Avon, kemudian MW dan seterusnya, ya. Nah, dari ketiga ini saya hanya akan membahas tentang yang terakhir saja, yaitu networking, karena konglomerasi dan waralaba sudah pasti di luar jangkauan kita saat ini. Networking itu apa? Ya, networking adalah salah satu fase dari bisnis penjualan langsung, gitu ya. Bisnis penjualan langsung itu adalah bisnis yang menjual langsung dari produsen ke konsumen, ya, menghilangkan peran distributor, pengecer dan iklan yang mengambil keuntungan 60% dari harga yang dibayarkan oleh konsumen, gitu ya. Dan nanti 60% itu diberikan kepada konsumen, ya, 40% untuk produsen, itu di bisnis penjualan langsung, ya. Dan masalahnya sekarang adalah banyak aneka sistem bisnis yang menyaru sebagai bisnis seperti ini, ya, bisnis jaringan, menyaru bisnis jaringan atau bisnis MLM. Padahal itu bukan, itu multi level recruiting, ya, dimana kita menjoinkan orang dan dibayar untuk menjoinkan orang, ya, atau skema Ponzi atau money game, gitu ya. Itu nanti definisinya nyaris hampir sama. Akibatnya apa? Nama MLM menjadi jatuh. MLM itu salah satu fase dari bisnis penjualan langsung, mirip dengan networking, ya. Jadi bisnis penjualan langsung itu ada beberapa fase. Sekarang ini sampai 4 fase. Fase yang pertama adalah direct selling. Itu kita sendirian kulaan dari pabrik, kemudian menjual, biasanya door to door dan lain-lain. Sekarang pun masih banyak yang melakukan hal itu. Ya, kemudian orang bergabung dengan yang lain, membentuk grup yang namanya multi level marketing. Bisa 10 kali 100 atau 100 kali 1. Ya, intinya masih menjual, ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang ini masih kecil, skala kecil, produksinya 1, 2 atau 3 macam, gitu ya, kurang dari 10 macam, sehingga orangnya harus terus-menerus menjual, tiada kala tutup poin dan lain-lain. Dan yang ketiga, karena banyak orang yang tidak bisa menjual, maka perusahaan-perusahaan ini memperluas bisnisnya dan menjadi yang disebut networking, yaitu kita mencari 1000 orang, masing-masing menjual satu produk kepada dirinya sendiri. Jadi ini lebih ke arah jaringan konsumen. Dan bersamaan dengan perkembangan teknologi, jadilah e-commerce, itu 10 pangkat N. N itu jumlah produk. Jadi di sini menjadi tidak terbatas perluasannya karena kita menggunakan gadget. Nah, kalau kita berbicara tentang bisnis jaringan atau penjualan langsung, tentu kita harus mengingat ini, yaitu Fatwa MUI tahun nomor 75, ya, tahun 2009. Itu mengatakan ada 12 syarat sebuah bisnis jaringan disebut syariah. Pertama, ada objek transaksi real, ya, itu kuncinya, baik barang maupun jasa. Yang kedua, bukan sesuatu yang diharamkan, jadi barang dan jasanya itu harus halal. Yang ketiga, tidak mengandung unsur gharar, masyir, riba, darar, sum dan lain-lain, yaitu semacam perjudian, gitu ya, kemudian penipuan, keraguan-keraguan dan lain-lain. Pokoknya yang harus yang pasti-pasti. Dan
Keempat, tidak ada kenaikan harga yang berlebihan ya, atau excessive markup ya. Biasanya ini dilakukan oleh mereka yang bukan produsen. Jadi dia membeli produk dari luar negeri, entah gelang atau apa yang harganya murah sebetulnya, kemudian di sini dijual mahal. Kemudian yang kelima, komisi yang diberikan oleh perusahaan itu berdasarkan prestasi kerja nyata. Jadi bukan karena posisi ya, karena join duluan terus dia dapat lebih banyak, bukan seperti itu gitu ya. Harus ada kerjanya gitu ya. Dan bonusnya juga harus jelas dari awal, sudah harus jelas ini tidak boleh dirubah-rubah di tengah jalan ya, seperti yang sekarang banyak dilakukan oleh perusahaan sejenis. Ya, tidak boleh ada komisi secara pasif tanpa pembinaan ya, kuncinya ada di pembinaan ya, karena kalau penjualan barang atau jasa yang harus terus kita lakukan pada akhirnya bukan penghasilan pasif namanya ya. Misalnya perusahaan yang ada tutup poin, mana kita terpaksa harus membeli produk yang mungkin tidak kita butuhkan ya, karena itu masih MLM, masih sedikit produknya, sehingga harus menjual ya, namanya bukan penghasilan pasif ya. Yang kedelapan, pemberian komisi tidak menyebabkan ikra. Ikra itu apa ya? Kayak nafsu yang berlebih-lebihan ya, sehingga waduh lupa anak, lupa istri terus melakukan. Itu tidak boleh. Tidak boleh ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota yang pertama dengan anggota berikutnya, gitu ya. Jadi di sini tetap harus transparansi dan menganut filosofi siapa yang kerja lebih banyak, dia yang dapat lebih banyak, meskipun dia masuk belakangan. Ya. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan lain-lain tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan akidah, syariah, kultus, maksiat dan lain-lainnya. Itu penyelenggara acaranya ya. Dan setiap mitra usaha dilakukan wajib melakukan pembinaan gitu ya, dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya, yaitu menyangkut tadi itu ya, penghasilan pasif baru boleh kalau ada pembinaan. Tidak melakukan kegiatan money game. Jadi 12 unsur inilah yang membuat sebuah perusahaan disebut syariah atau tidak. Nah, yang disebut money game itu apa? Berdasarkan fatwa MUI yang sama, money game adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktek memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan atau pendaftaran anggota baru, bukan dari hasil penjualan ya, atau hasil penjualan produk, tapi produk yang abal-abal lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi di sini kuncinya adalah selama kita mendapatkan uangnya itu dari pendaftaran anggota, itu haram Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Banyak sekarang ini di luar sana Bapak Ibu tidak menyadari. Ya. Nah, sekarang ini banyak orang yang bukan ahli kemudian menganggap tipu-tipu money game, skema piramida atau multi level recruiting itu sebagai MLM atau networking atau bisnis jaringan. Padahal itu bukan, gitu ya. Dan kemudian mereka akhirnya mengharamkan MLM, mengharamkan networking, bisnis jaringan. Padahal yang dianalisa adalah money game, skema piramida. Dan itu berbeda Bapak Ibu, seperti bumi dan langit gitu ya. Nah, ini kalau kita ingin mengenal bisnis networking mana yang baik untuk kita harus mengenal 5 ya dan 8 jangan ini ya. 5 ya itu adalah 1, legal ya, anggota APLI kalau di Indonesia ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. P-nya 1 Bapak Ibu ya, bukan yang lain. Kedua, usia lebih dari 10 tahun, karena kalau kurang dari itu kemungkinan gagalnya besar. Ada produk yang berkualitas ya, tadi ini masalah penjualan produk ya. Ada bimbingan ya, harus ada bimbingannya. Kemudian ada yang sudah terbukti berhasil ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu syarat yang harus ada. Salah satu nggak ada, tinggalin deh. 8 jangan seperti ini Bapak Ibu ya. Ada bonus sponsoring, bonus pasangan, itu nanti saya jelaskan kenapa. Praktek front loading itu saya jelaskan nanti, mumpung masih baru ya, kadang-kadang kita tawar, yuk mumpung masih baru ayo gabung ya. Kemudian berhadiah mobil, berhadiah rumah ya. Investasi hasilnya besar, jauh melebihi akal sehat lah ya, katakanlah. Ada tutup poin, kemudian bisa ambil beberapa covering atau investasi baru dan lain-lainnya. Kalau 8 ini ada 1 saja yang ada, maka saya sarankan untuk tidak memilih itu. Jadi strategi memilih bisnis networking ini adalah pertama, tentukan dulu ini halal apa haram ini bisnis ini ya. Dilihat ada produk bonus sponsoring enggak, bonus pasangan enggak, mumpung masih baru enggak, karena itu menyangkut dari fatwa MUI
tahun 2009 tadi tentang money game, definisinya money game. Kemudian bisa ambil beberapa kafling, berarti membutuhkan pendaftaran baru dari anggota yang sudah lama, dan hasil besar jauh melebihi akal sehat, itu semuanya haram, Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu, kita sedang memberi makan keluarga kita, jangan sampai uang yang haram itu masuk dalam nafkah kita. Kemudian 5 itu harus ada semuanya, ya. Dan kita harus patuh pada APLI, ya. Mungkin aja itu bisnisnya halal, tapi dia tidak patuh pada organisasi yang mengaturnya. Kalau pada organisasi yang mengaturnya saja tidak patuh, apalagi pada kita, gitu ya. Jadi front loading itu larangan oleh APLI. Front loading itu begini, kita daftar tapi langsung dengan kewajiban membeli produk. Itu namanya front loading. Jadi produk yang dijual atau ya dijual pada saat pendaftaran. Itu tidak boleh Bapak Ibu, ya. Kemudian hindari bisnis-bisnis networking kuadran kiri, ya. Misalnya hadiahnya rumah, mobil, itu menunjukkan kalau pemiliknya masih ke kuadran kiri itu, ya. Kemudian ada tutup poin, ya. Tutup poin itu menunjukkan bahwa apa? Produknya tidak banyak, kemudian Anda harus terus-menerus membeli produk yang tidak Anda butuhkan, akhirnya harus menjual. Nah, kalau kita setiap bulan harus menjual sesuatu, berarti bukan penghasilan pasif dong. Kuadran kiri itu bukan kuadran kanan, gitu, ya. Nah, ini peringkat networking di Indonesia, Bapak Ibu, ya. Ini yang anggota APLI, ya, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. P-nya hanya 1 Bapak Ibu, ingat-ingat itu, ya. Nah, peringkat dunianya di Indonesia yang ada ini 10 itu, ya. Ini yang masuk dalam 100 besar dunia. Nomor 1 MW. Di Indonesia nomor 1, di dunia juga nomor 1, 8,8 miliar US dollar. Kemudian yang nomor 2 di dunia sebetulnya Avon, tapi Avon tidak masuk ke Indonesia, jadi tidak saya cantumkan di sini. Yang di sini yang nomor 3, ya, Herbalife itu sebagai nomor kedua di sini. Kemudian Nuskin itu nomor 7, Tupperware itu nomor 9, yang Living nomor 10, Oriflame 11, DXN itu 15, Atomi itu nomor 20, Cosway 39, For Life 43. Ada satu lagi yang masuk dalam ya, saya lupa. Kebanyakan ini dari Amerika, tapi ada juga yang dari Korea, ya. Ini. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda bisa memilih bisnis networking yang benar dengan sistem bimbingan yang benar, langit batasnya. Tapi jika salah memilih, ya sudah, gitu ya. Kenapa? Bukan hanya masalah uangnya Bapak Ibu, tapi masalah halal haram dari yang kita lakukan, uang yang kita peroleh. Karena itu prinsipnya begini, Anda kan sekarang dalam posisi A ini, Anda tidak kepingin posisi A terus secara ekonomi, ya. Anda ingin loncat ke B atau bahkan ke Z. Untuk bisa seperti itu, Anda harus merubah caranya. Kalau Anda tetap menggunakan cara-cara yang dulu, ya udah nggak akan berubah. Itu prinsip dari Zig Ziglar, gitu ya. Jadi serahkan saja kepada mentor pemilihan bisnisnya dan lain-lain. Terserah mentor, itu yang saya lakukan dulu. Oke Bapak Ibu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawati.